Suasana siang di SMP Bahagia mulai tenang. Sinar matahari masuk melalui celah jendela di ruang guru yang hangat. Di sebuah meja bundar, ada Pak Budi, Ibu Siti, dan Ibu Laras duduk melingkar. Yang di atas meja bukan lagi tumpukan kertas laporan yang terlihat, melainkan beberapa lembar catatan berwarna dan kopi hangat. Diskusi ini bukan sekedar rapat formal, melainkan awal dari sebuah transformasi. Selamat siang Bu Siti, Bu Laras. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin berbagi cerita tentang lokakarya pembelajaran mendalam yang saya ikuti kemarin. Jujur saya merasa banyak hal yang harus pelajari sebagai kepala sekolah. Selamat siang Pak Budi. Sebenarnya saya khawatir Pak, kita itu sudah bertahun-tahun pakai metode yang sekarang, hasilnya juga tidak buruk. Kenapa sekarang ada istilah inquiry kolaboratif? Bukankah itu menambah beban administrasi kita yang sudah menumpuk? Izin menanggapi Bu Siti. Saya pernah membaca dan mengikuti pelatihan juga. Sepertinya fokusnya bukan hanya pada laporan yang tebal, tetapi juga bagaimana cara kita mengajar. Jujur saya sendiri juga masih bingung bagaimana menerapkannya di kelas saya yang siswanya sangat pasif, Pak Budi. Saya sangat paham kekhawatiran Bu Siti dan kebingungan Bu Laras. Itulah mengapa saya ikut belajar langsung, agar saya tidak hanya menyuruh. Inquiry kolaboratif ini adalah cara agar kita tidak bekerja sendirian di kelas. Kita akan saling mendukung. Maksud Bapak bagaimana? Kita kan sudah punya RPP masing-masing. Apa harus membuat format baru lagi, Pak? Bukan, formatnya itu yang penting, tak Bu, tapi prosesnya. Kita akan punya forum reguler. Kita duduk bersama, melihat data hasil belajar, dan merancang solusi. Jika di kelas Bu Laras, siswanya pasif, atau di kelas Bu Siti ada kendala nalar kritis, kita pecahkan bareng-bareng. Saya akan pastikan administrasi yang tidak perlu kita pangkas, supaya Bapak Ibu di sekolah bisa fokus pada inovasi. Wah, kalau ada sesi diskusi seperti itu, saya jadi merasa punya teman berbagi, Pak. Kadang saya merasa buntu kalau semuanya saya pikir sendirian. Tapi Pak, bagaimana kalau metode yang kita coba itu nanti gagal? Saya merasa tidak enak kalau lihat rekan-rekan lain jika saya berantakan atau anak-anak jadi terlalu ribut. Bu Siti, di sekolah ini saya ingin membangun budaya di mana gagal itu adalah bagian dari belajar. Saya yang akan menjamin bahwa tidak ada penilaian buruk jika sebuah inovasi belum berhasil. Kita justru butuh kejujuran itu untuk merefleksi di sekolah kita. Saya pun kemarin di lokakarya banyak salahnya kok Bu. Jadi nanti di forum diskusi ini Bapak ikut juga nggak? Betul Bu Laras, kita akan mulai dari tahap akses. Kita lihat data rapot pendidikan kita, lalu kita desain bersama satu modul ajar yang menantang untuk menalar siswa. Saya akan ikut mendampingi bagaimana kalau kita coba satu proyek kecil dulu di bulan depan. Baiklah Pak Budi, jika Bapak menjamin adanya perlindungan waktu dan benar-benar kita bekerja secara rutin, termasuk bantuan dari yang muda-muda seperti Bu Laras ini, saya akan mencoba, saya bersedia. Karena saya rindu melihat murid-murid yang aktif bertanya daripada hanya mencatat saja.
Saya siap membantu Bu Siti nanti untuk menyiapkan medianya. Nanti kita bisa kombinasikan dengan pengalaman-pengalaman dan ide-ide yang saya peroleh dari beberapa pelatihan. Luar biasa. Itulah semangat yang kita butuhkan. Mari kita buat SMP Bahagia itu bukan hanya tertib administrasinya, tapi hidup pembelajaran. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Laras dan Bu Siti. Siang itu, kekhawatiran yang semula menyelimuti ruang guru perlahan mencair. Bukan karena tugas mereka yang ringan, tetapi karena mereka sadar bahwa beban itu kini dipanggul atau dipikul bersama-sama. Transformasi di SMP Bahagia pun dimulai bukan dari perintah, melainkan dari sebuah percakapan bermakna. Terima kasih.